Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita penulisan hari ini di halaman 165, mulai dari halaman 165 hingga 170. Dari surah Al-A'raf ayat 131. Al-A'raf ayat 131. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam setiap penulisan Bapak Ibu mohon untuk menggunakan adab-adab penulisan. Usahakan dalam kondisi berwudu, ya, sebelum memegang dan membaca mushaf ataupun menulisnya. Proses kita adalah proses sedang belajar, sama-sama mempelajari Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu insya Allah, walaupun belum bisa tajwidnya, walaupun belum bisa cara bacanya, karena kita sedang sama-sama belajar menuju untuk bisa baca, untuk bisa belajar tajwid. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Bapak Ibu tetap mendapatkan pahala 10 kebaikan dalam setiap satu hurufnya. Ya, kita harus yakin karena Allah sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, apa yang kita sangkakan terhadap beliau. Maka dari itu beliau pun akan memberikan apa yang disangkakan oleh hambanya. Maka dari itu Bapak Ibu harus yakin dengan perbuatan kita, bahwa kita belajar ini mendapat ridhonya Allah. Ya, tidak harus kita berpikir siapa yang melihat, siapa yang menanyakan, siapa yang melakukan, siapa. Lepas semua itu Bapak Ibu, hanya karena ridhonya Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah, agar mendapatkan ridhonya dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin saya sampaikan, bahwa surah Al-A'raf banyak kisah-kisah para rasul. Ya, kemarin kita sudah membaca Al-A'raf ayat 80 yang mengisahkan tentang Nabi Lut. Kita akan masuk ke penulisan halaman ayat 131. Sepertinya 131 ini adalah lanjutan daripada ini kisah Nabi Musa alaihissalam.
yang diawali dari ayat 103 kisahnya Nabi Musa alaihissalam sampai 171. Jadi dalam surat Al-A'raf ini mengenai kisah Nabi Musa panjang sekali. Nah, kita ingin menukil sedikit sesuai dengan apa yang kita tulis, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena kita memulai membacanya dari tengah-tengah surat atau bukan dari awal surat, maka boleh hanya sekedar membaca ta'awudz. Ya, diperbolehkan hanya dengan ta'awudz. Kalau ditambah dengan basmalah lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا وَإِن تُصِبْهُمْ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ. Di sini kita bertemu dengan ja'athum. Ja'a itu disebutnya mad wajib muttasil karena masih dalam satu kata. Ja'a, ya, ja'a. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. Bacaannya panjangnya 4 atau 6 ketukan. Karena ini wajib muttasil, maka yang lebih banyak ulama mensepakati adalah 6 ketukan, 6 harokat. Fa'idha ja, kita hitung aja 6 harokatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ إِن تُصِبْهُمْ. Al-hasanatu apabila dia diwakafkan tak marbutahnya, maka dia akan dibaca al-hasanah. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. Tidak hasanat. Ya, walaupun itu adalah kalau diharokat maka dibacanya tak. Mengapa begitu? Karena itu adalah tak marbutah. Ya. Tak marbutah apabila disukun dia akan berbunyi ha. Tidak lagi berbunyi ta. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ. Ya, طَائِرُهُمْ. Bacaan طَائِرُهُمْ sama dengan halnya dengan bacaan جَاءَتْهُمْ.
Maka bacaannya adalah wajib muttasil. Wajib dibaca panjang. Ya, tidak boleh dibaca hanya 2 harokat saja atau 4 harokat saja. Maka wajibnya 6 harokat. Allahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فلا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memasuki dengan membaca ayat 131 ini, kita menukil sedikit kisahnya Nabiullah Musa. Di ayat 131 Allah berfirman, wa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi fa idza hasanah, dan tatkala datang kebaikan kepada mereka. Ya, siapa yang berbicara ini? Allah sedang menyampaikan datang kebaikan kepada mereka, yaitu kaumnya Nabi Musa yang tidak beriman. Mereka mengatakan, qalu lana hadhi. Mohon maaf sebentar, anak saya mau izin. Kenapa nak? Apa ke mama ya? Oke. Qalu lana hadhi. Mereka berkata, ya, ini hasil usaha saya. Tatkala mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan bahwa ini hasil usaha saya. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa, dan tatkala tusibhum ditimpa sayyi'atun kesusahan atau kesialan, yatatayyaru bi Musa wa mammah, mereka akan melemparkan seolah-olah kesialan, kesusahan yang mereka derita gara-gara Musa, gara-gara Nabiullah Musa wa mammah, dan gara-gara umatnya, gara-gara umatnya Nabiullah Musa. Ala innama ta'iruhum indallah. Bukankah innama ta'iruhum, bukankah nasib mereka, gitu, ya, indallah, ada di tangan Allah, bukan karena Musa, bukan karena siapa-siapa, karena Allah yang menentukan baik dan buruknya. Maka iman itu ada istilahnya iman terhadap qadar, khairihi wa syarrihi, terhadap qadar khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Tidak boleh mengatakan bahwa
Jika tertimpa sebuah kebaikan, berbangga, ini hasil usaha saya. Gak ada campur tangan yang lainnya. Jangan melupakan, Allah itulah yang menentukan. Saat kena musibah, menyalahkan. Apa nih? Ini gara-gara, mohon maaf umpamanya. Wah, nggak benar ini gara-gara si A, gara-gara si B. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada, mungkin ada sebab musababnya. Tapi sebab musabab itu pun Allah yang menjadikannya. Kalau Allah tidak menginginkan sebab musabab itu terjadi, mau manusia berbuat seperti apapun tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan tatkala Bapak Ibu mendapat kebaikan, sebagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak beriman, mengatakan bahwa ini hasil saya karena kebaikan. Kita seperti mereka-mereka. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa nasib baik, nasib buruk Allah yang tentukan. Karena apa? Karena tatkala Allah memberikan seolah-olah buruk di mata kita, tapi sebetulnya itu yang diinginkan Allah lebih baik untuk diri kita. Maka kita kalau meminta sesuatu, ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut Engkau, bukan yang terbaik menurut hamba. Karena apabila menurut hamba baik, ternyata menurut Engkau tidak baik, pasti ada sesuatunya di belakang. Mungkin, ya naudzubillah, tatkala diberikan kebaikan hanya untuk sesaat, tapi tatkala diberi kesusahan, bahwa itu adalah pembuka untuk yang lebih baik. Ya, itu Allah berkehendak. Mintalah yang terbaik kepada Allah, menurut Allah, bukan menurut mata kita, apalagi mata orang lain yang melihat. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litashara biha. Dan mereka mengatakan kepada waqalu, mereka itu orang-orang tersebut mengatakan kepada Nabiullah Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litashharana biha. Bukti apapun, mahma ta'tina, bukti apapun yang kau berikan kepadaku, bukti apapun, mahma ta'tina bihi, bukti apapun yang engkau berikan kepada kami dari ayat-ayat, dari ayat itu sebuah kenyataan, sebuah gambaran-gambaran, litashharana biha, untuk menyihir kami. Ya kan? Untuk menyihir kami. Ini suudzonnya mereka. Fama nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak akan pernah. Fama nahnu. Dan kami tidak akan pernah. Fama nahnu, dan kami. Fama, maka kami tidak. Ya. Fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami tidak akan pernah mengimani Musa. Padahal Musa sudah menunjukkan berbagai macam bukti, ayat, ya, menunjukkan bagaimana mukjizat yang Allah berikan ke Nabiullah Musa kepada kaumnya. Tetap saja kaumnya malah bahasanya, sebanyak bukti apapun yang kau berikan untuk menyihir kami, kami tidak akan pernah beriman kepada. Padahal mohon diingatkan jika waktunya sudah sedikit ya.
وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. Maka Allah murka kepada kaum tersebut. Sebagaimana pada kisah Allah selamatkan Nabi Lut dan kaumnya yang beriman kepada Allah, ya, atas ajakan Nabi Lut, begitu juga terhadap kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah, Allah selamatkan. Tapi yang tidak beriman, Allah kirimkan, fa arsalna alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka at-tufan, ya. Tufan itu bahasa Arab, angin topan, at-tufan. Jadi kalau kita angin topan, nah itu at-tufan, angin topan. Wal jarad, dan belalang. Wal qummal, dan kutu. Wad dhafadi', dan katak. Wad dam, dan darah. Ayatim mufassalat. Ayatim mufassalat, sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, bukti yang jelas. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya, Allah turunkan topan, Allah turunkan belalang. Bayangkan topan bersamaan dengan belalang, kayak apa merusaknya. Ditambah lagi Allah turunkan kutu sedemikian rupa kepada kaum tersebut. Allah turunkan katak. Allah munculkan katak di mana-mana. Wadam, darah. Turun hujan darah, air minum berubah menjadi darah. Sudah tidak ada yang bisa, bagaimana sih kondisinya pada saat itu jika air untuk minum pun darah, air hujan darah, semua darah. Itu pun kaum tersebut pasti fastakbaru, dan mereka tetap takabur. Ya, mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimun. Wa kanu qauman mujrimin. Ya, dan mereka nggak akan pernah berubah karena mereka sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yang jahat, yang sudah tidak bisa dibenerin lagi. Itulah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Betapa beratnya pada zaman itu. Padahal Nabi Musa itu konon adalah nabi yang paling kuat. Nabi yang paling kuat. Selain pada zaman itu ya, kalau nabi yang paling kuat ya memang Nabi Sam'un atau Samson. Ya. Tapi kalau Nabiullah Musa pada zaman itu yang terkuat. Kenapa? Karena saat itu para kaum Yahudi adalah kaum budak bagi para orang Fir'aun. Ya. Kaum Yahudi adalah kaum budaknya Fir'aun pada zaman itu. Nah, jadi yang dari kerajaan Fir'aun itu sangat kuat-kuat sekali, sedangkan kaum Yahudi saat itu hanya pekerja lemah, pekerja yang ngangkat batu, yang ini, yang itu, ya kaum budak. Hingga pada suatu saat Nabiullah Musa menyelamatkan, ya, diutus Allah untuk mengentaskan dari kekejaman-kekejaman tersebut. Ya, perempuannya disiksa, perempuannya dijadikan
perempuan yang pokoknya sudah sangat mengenaskan. Laki-lakinya pun sama. Terus kemudian diutuslah Nabi Musa untuk mengentaskan itu, tapi ternyata tetap aja seperti itu kaum Yahudi. Ya. Atau biasa disebut Bani Israel atau Yahudi atau Israel lah ya. Nah itu, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa beratnya perjalanan pada saat itu. Tapi betapa istimewanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Allah di dalam ayatnya mengatakan bahwa Allah jadikan kaum ini kaum yang lebih baik ketimbang kaum yang lain. Secara akal, secara kecerdasan, secara yang lain. Terbukti sampai hari ini. Tapi mohon maaf, untuk berimannya, maka dari itu Allah banyak menceritakan, menggambarkan dalam Al-Quran ya, supaya menjadi pengalaman, supaya menjadi ibrah, supaya menjadi kaca buat kita, agar tidak seperti kaum-kaum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل. Tatkala Allah turunkan itu semua, mendapat azab yang sedemikian rupa, ya, maka baru, ya, walamma waqa'a alaihim, tatkala turun ar-rijza, menimpa kepada mereka ar-rijza, azab, ya, azab yang tadi diterangkan bahwa Allah menurunkan taufan. Mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Lihat betapa tidak malunya mereka. Bima ahida indak, ya? Wahai Musa, doakanlah kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya. Nah, bima ahida indak, bima ahida, sesuai janjinya kepadamu. Sudah sedemikian rupa masih nggak punya malu. In kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka. Jika kashafta, kamu menghilangkan, 'anna ar-rijza, azab ini dari kita, kemalangan yang luar biasa itu, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Nah, imannya pun ada syaratnya. Jika lanu'minan, bukan ya Musa kami beriman, nah baru minta didoakan, bukan, baru nanti akan beriman. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, ya, dan pasti kami akan mengirim kepadamu, bersamamu Bani Israel. Bayangkan Bapak Ibu, betapa tidak punya malunya. Dengan janji, sudah takabur, sudah begini, dikasih azablah sama Allah. Nah, berteriak, tolong minta ke Tuhanmu biar azab ini diangkat, supaya kami beriman, nanti kami akan beriman.